Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang risalah puasa sebagai persiapan untuk menghadapi bulan yang mulia, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan mereka yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa serta hal-hal yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, atau sunnah-sunnah ketika berpuasa. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Hal yang pertama yang dianjurkan dan disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa atau yang akan berpuasa adalah makan sahur. Ini adalah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan sahur karena ada kaitannya dengan as-sahar atau waktu as-sahar, sepertiga malam terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
pada waktu as-sahar, sepertiga malam terakhir. Jadi makan sahur disebut dengan makan sahur karena dia adalah makanan yang kita makan pada waktu sahar. Begitu pula halnya dengan sihir. Sihir itu kalau secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi. Nah, kenapa sihir disebut dengan sihir? Karena memang pada umumnya tukang sihir melakukan praktek sihir itu pada waktu-waktu sepertiga malam terakhir, di mana kebanyakan di antara manusia terlelap di dalam tidurnya. Jadi waktu tersembunyi, makanya disebut dengan sihir. Nah, begitu pula halnya dengan as-sahur, dinamakan sahur karena makanan itu kita makan pada waktu sahar, sepertiga malam terakhir. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalamnya terdapat keberkahan. Dan al-barakah yang dimaksud dengan al-barakah adalah al-khairu al-kathir. Al-barakah adalah al-khairu al-kathir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Ini makna barakah. Dan al-barakah itu adalah milik Allah SWT. Allah SWT lah yang memberikan keberkahan. Dan Allah menentukan keberkahan pada segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan tersebut adalah pada makan sahur. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Begitu pula di antara keberkahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan yang Allah jadikan di awal pagi hari. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, burika li ummati fi bukuriha. Burika li ummati fi bukuriha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi umatku fi bukuriha, di awal waktu hari mereka, yaitu di pagi hari. Karena itulah para sahabat dahulunya, para ulama dahulunya, mereka tidak menyukai tidur setelah subuh. Karena ini adalah waktu penuh dengan keberkahan. Begitu pula ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita juga memulai aktivitas pada waktu-waktu tersebut. Karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi umat manusia. Dan juga makan sahur ini hendaknya jangan sampai ditinggalkan. Makan sahur ini jangan sampai ditinggalkan, walaupun itu hanya dengan seteguk air. Karena ada kalanya kita terbangun dan waktu yang tersisa hanya beberapa saat lagi sebelum terbitnya fajar, sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Sehingga tidak mungkin untuk makan, atau ketika terbangun belum sempat memasak sebelumnya, yang ada hanya air, maka minumlah walau hanya seteguk air. Itu juga sudah dianggap sebagai sahur. Sebagaimana Nabi SAW
menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sahuru aklatu barakah. As-sahur aklatu barakah. Sahur itu adalah makan yang penuh dengan keberkahan, makanan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'. Maka janganlah kalian meninggalkannya, jangan kalian meninggalkan sahur tersebut walaupun itu hanya dengan minum seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Dan ketahuilah juga Bapak Ibu sekalian bahwa sahur itu seperti yang tadi sudah kita sampaikan, itu adalah pada waktu sepertiga malam terakhir, dan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan, man yad'uni fa astajibulah wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Adakah orang yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Adakah yang mau beristighfar, aku akan berikan maghfirah kepada mereka. Jadi itu adalah merupakan waktu-waktu yang mustajab. Nah, kemudian kapan waktu terbaik untuk makan sahur? Ini juga hal yang perlu kita ketahui, karena ini juga merupakan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu yang disunnahkan untuk makan sahur? Karena ada sebahagian di antara kaum muslimin itu sudah sholat tarawih makan, dan mereka anggap itu adalah makan sahur sehingga tidak bangun lagi di sepertiga malam terakhir. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan sahur bersama dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhum, falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Setelah mereka berdua selesai makan sahur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri hendak melakukan salat. Artinya sudah masuk waktu salat saat itu. Maka qulna li Anas, kami pun berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa kira-kira rentang waktu jarak antara makan sahur mereka dengan masuknya waktu salat? Kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa kira-kira jarak rentang waktu antara selesainya mereka makan sahur atau makan sahur mereka dengan masuknya waktu salat? Maka kemudian dijawab oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, qal qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Jarak rentang waktu antara makan sahur dengan masuknya waktu salat adalah selama waktu yang dibutuhkan oleh seorang di antara kalian membaca sekitar 50 ayat. Jadi jarak rentang waktu antara makan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu subuh itu adalah sekitar atau selama seseorang membaca 50 ayat.
Ini menunjukkan waktu yang tidak begitu lama, waktu yang pendek, sekitar 15 menit. Kalau kita coba membaca sekitar 50 ayat, itu bukanlah waktu yang lama, antara 20 sampai 15 menit, tergantung dengan bagaimana seorang itu membaca. Nah, inilah waktu yang disunnahkan. Jadi dari sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang termasuk ke dalam kekeliruan di dalam sahur adalah menentukan waktu imsak. Walaupun itu adalah tujuannya adalah kehati-hatian, akan tetapi kalau kita lihat, justru banyak yang beranggapan ketika sudah imsak itu orang sudah tidak boleh makan lagi. Penetapan waktu imsak sekitar 10 menit sebelum terbitnya fajar, 10 menit sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Banyak di antara kaum muslimin ketika sudah mendengar seruan imsak, itu banyak di antara mereka yang beranggapan sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam terbitnya fajar. Dan Nabi SAW juga menyampaikan bahwa kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu mengumandangkan azannya. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. Dia tidak akan mengumandangkan azan kecuali ketika sudah ada yang mengatakan asbahta, asbahta, sudah masuk waktu pagi, sudah masuk waktu pagi. Dan juga hal lainnya di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa kalaulah sekiranya waktu subuh sudah masuk, atau seorang di antara kita itu mendengar azan dikumandangkan dan gelas masih ada di tangannya, Nabi justru memerintahkan kita untuk menyelesaikan minum, menghabiskan yang tersisa minuman yang sudah kita pegang tadi. Ini menunjukkan bahwa batas waktu itu adalah dengan terbitnya fajar, bukan dengan adanya imsak 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian hal lainnya yang juga merupakan hal yang disunnahkan ketika berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka di sini bukan berarti berbuka sebelum waktunya, tidak, akan tetapi segera berbuka ketika datangnya waktu berbuka. Kapan waktu berbuka itu? Yaitu ketika terbenamnya matahari secara keseluruhan. Nabi SAW menyebutkan idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya malam kalian lihat sudah mulai datang dan siang pun kalian perhatikan juga sudah mulai beranjak pergi, kalian lihat sudah terdapat atau sudah datang gelapnya malam, maka saat itu faqad aftaras shaim, maka saat itu adalah waktu bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Sungguh manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan
selama mereka senantiasa menyegerakan berbukanya. Dan Nabi SAW beliau biasanya berbuka itu sebelum menunaikan sholat maghrib, bukan setelah selesai menyelesaikan sholat maghrib, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW kana yuftiru ala rutabat. Ini juga diantara hal lainnya yang disunnahkan, yaitu berbuka, mengawali berbuka itu dengan rutabat, dengan beberapa butir kurma basah, atau kalau sekiranya tidak ada maka dengan kurma kering, atau kalau sekiranya tidak ada maka awali pula dengan minum air putih. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, sebelum beliau melakukan salat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, hal juga yang harus diperhatikan agar kaum muslimin dapat menunaikan sunnah ini. Karena ketika berbuka, selain menyegerakan berbuka adalah sesuatu yang disunnahkan, juga saat itu juga adalah waktu yang mustajab. Jadi berikan juga kesempatan waktu kepada kaum muslimin untuk berdoa. Maka sebaiknya jangan tergesa-gesa menyegerakan iqamah. Berikan sedikit rentang waktu agar mereka setidak-tidaknya dapat menyelesaikan berbuka terlebih dahulu. Namun di sini juga perlu diperhatikan, menyelesaikan berbuka terlebih dahulu bukan berarti di sini ketika telah masuk azan maghrib kita langsung makan sepuas-puasnya sehingga waktunya juga terlalu panjang. Jangan, cukup berbuka seadanya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu berbuka sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Dan hal yang beliau utamakan ketika berbuka itu adalah berbuka dengan rutab. Rutab ini adalah kurma basah. Dan alhamdulillah saat ini banyak yang menjual rutab. Atau kalaupun sekiranya tidak mendapatkan rutab, maka dengan tamar. Tamar ini kurma kering. Kalau sekiranya itu juga tidak ada, maka setidak-tidaknya awali dengan air putih terlebih dahulu. Ini adalah diantara hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal lainnya yang juga disunnahkan ketika berpuasa adalah berdoa ketika berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok yang doa mereka tidak akan ditolak. Ada 3 kelompok yang doa mereka tidak akan ditolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 kelompok yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah wasaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini juga doanya tidak akan ditolak, doanya mustajab. Karena itu perbanyak berdoa saat itu. Perbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, seharusnya
pada saat-saat tersebut kita menghindari segala sesuatu yang justru melalaikan kita dari kebaikan-kebaikan itu. Banyak hal-hal yang justru melalaikan kaum muslimin saat ini dari sunnahnya Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Coba lihat tayangan-tayangan ketika waktu sahur, mulai jam 2 itu sudah mulai tayangan-tayangan yang isinya hanya gelak tawa, atau yang lebih parah lagi isinya adalah kebohongan-kebohongan, atau justru membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Padahal waktu itu adalah waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, yang seharusnya kita menyibukkan dengan berdoa, berzikir, atau dengan melakukan salat malam. Ini yang justru seharusnya kita lakukan. Maka hendaknya kita berupaya agar pada waktu-waktu tersebut kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu pula halnya ketika berbuka, kita juga menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang tidak ditolak doanya, kata Nabi SAW, adalah wada'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berbuka, beliau membaca zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, yang artinya adalah zahabat dhama, telah hilang rasa dahaga. Zahabat dhama'u wa batallatil uruq, dan urat-urat pun telah terbasahi oleh air. Wa thabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan balasan pun, ganjaran pahala pun sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka. Memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara sa'iman, siapa yang membukakan orang yang berpuasa, kana lahu min ajrihi, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tadi, yang dia bukakan puasanya. Min ghairi au ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, di mana hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, jadi mungkin ini hal yang juga dapat kita lakukan untuk mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Itu membukakan orang yang berpuasa, dan ini mungkin bisa dengan cara kita membungkus makanan atau paket-paket berbuka dan kita bagi-bagikan. Ini bisa. Atau di masjid dengan menyediakan takjil berbuka puasa, ini juga bisa. Banyak
hal-hal yang dapat kita lakukan. Dengan membukakan orang yang berpuasa, maka mereka pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti halnya orang yang berpuasa. Begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di antara hal lainnya yang juga disunnahkan ketika berpuasa adalah lebih banyak melakukan kedermawanan dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Lebih banyak melakukan kedermawanan dan beribadah pada bulan Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah amat sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat lebih kedermawanannya, bahkan kedermawanan beliau melebihi angin-angin yang berhembus. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat banyak kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak bersedekah, beliau memperbanyak berbuat baik, membaca Al-Quran, melakukan salat, berzikir dan beriktikaf. Karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ibadah puasa dan bulan Ramadan bukanlah bulan bermalas-malasan. Ibadah puasa tidak menjadikan seorang mukmin itu menjadi malas. Jangan jadikan bangun di sepertiga malam terakhir untuk makan sahur menjadi alasan untuk bermalas-malasan, tidur setelah sholat subuh. Jangan jadikan ibadah puasa alasan untuk bermalas-malasan, untuk tidur seharian dengan alasan karena lelah. Justru ibadah puasa tersebut seharusnya semakin menjadikan seorang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan berkurangnya makan dan minum itu secara tidak langsung akan mengurangi pengaruh syaitan di dalam diri manusia. Karena apa? Karena syaitan itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajri majrad dam min ibni Adam. Dia selalu berada di dalam tubuh manusia ini, mengalir mengikuti seluruh aliran darah. Nah, dengan berkurangnya makan dan minum dan ditambah lagi di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya semangat untuk beribadah justru semakin lebih. Jadi bukan menjadikan seorang bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan puasa kita itu menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bahagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan juga bahwa
Sebahagian ulama dahulunya mengatakan bahwa ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan, yang paling mudah itu adalah puasa dengan hanya meninggalkan makan dan minum. Itu mudah. Tapi meninggalkan keinginan-keinginan syahwat itu yang lebih berat. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa itu adalah bahagian Allah karena seorang hamba itu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makan, minum serta syahwatnya. Ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri kita tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan diri kita dari memperturutkan syahwat, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan tangan, menahan lisan, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah menjadikan manusia, menjadikan mereka itu pribadinya sebagai pribadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, bahkan dia justru mengamalkannya, tidak meninggalkan perkataan dusta tadi, maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak akan butuh, Allah tidak akan melihat kepada puasa yang dia lakukan. Tidak ada kebutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa yang dia lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukanlah semata-mata hanya menahan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari al-lagwi warrafath, menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan kotor, menahan diri dari perbuatan-perbuatan sia-sia serta perkataan-perkataan kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun inni shaim. Jika sekiranya ada orang yang mencacimu, ada orang yang mencelamu, atau ada orang yang melakukan kebodohan kepada dirimu, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Jadi dari sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, perbuatan maksiat secara umum itu sudah seharusnya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, bahwa maksud dari ibadah puasa itu tidaklah semata-mata meninggalkan makan dan minum, akan tetapi menjadikan seorang itu sebagai pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu tidaklah akan diperoleh oleh seorang kecuali apabila dia menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata takwa itu berasal dari kata wiqayah. Kata takwa itu berasal dari kata wiqayah, di mana wiqayah ini artinya adalah
perisai, penjagaan. Sehingga para ulama terdahulu menyebutkan bahwa hakikat daripada takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau jadikan perisai antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara hal lainnya yang juga disunnahkan dan sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah senantiasa berupaya melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam, di mana salat malam di dalam bulan Ramadan ini disebut dengan tarawih. Kata tarawih itu berasal dari kata tarwih, yang mana arti dari tarwih ini adalah dari kata rahah, yaitu istirahat. Karena kenapa? Kenapa salat ini disebut dengan salat tarawih yang berasal dari kata rahah yang artinya istirahat? Karena para sahabat dahulunya mereka melakukan salat malam ini amat sangat panjang. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala di mana kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat malam beliau lebih dari 11 rakaat. Kana yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Beliau melakukan salat 4 rakaat, jangan kalian tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian beliau juga salat 4 rakaat, jangan kalian tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau salat 3 rakaat. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW dalam salat malam beliau, dalam 1 rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu dalam 1 rakaat. Kalau kita coba membaca surah Al-Baqarah saja, di mana dalam surah Al-Baqarah ini lebih dari 2 juz. Kalau 1 juz rata-rata kita membaca 1 jam atau 1 jam lebih, maka berarti untuk membaca surah Al-Baqarah setidak-tidaknya mungkin hampir 3 jam kita membacanya. Belum lagi kalau ditambah dengan surat Ali Imran dan An-Nisa. Nah, 3 surat ini dibaca oleh Rasulullah dalam 1 rakaat. Nah, sehingga dalam qiyamul lail tersebut, di antara salam, antara satu salat dengan salat berikutnya,
Itu para sahabat radhiyallahu anhum dan para salaf dahulunya, ada kalanya mereka beristirahat di antara jeda antara dua salat tadi. Karena itulah salat malam di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih. Namun pada dasarnya salat tarawih itu adalah merupakan qiyamul lail, termasuk di antara salat malam. Dan para ulama telah sepakat bahwa hukum salat tarawih itu adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Di mana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melakukan salat di masjid. Kemudian para sahabat pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pagi harinya orang-orang para sahabat pun membicarakan apa yang tadi mereka lakukan, tadi malam mereka lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian pada hari berikutnya semakin banyak orang yang salat bersama dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam ketiga orang-orang pun, sahabat pun kembali hadir di masjid dan semakin banyak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan salat bersama dengan mereka. Namun kemudian pada malam keempat masjid pun semakin penuh dengan para sahabat, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hanya untuk salat subuh saja. Dan beliau menyampaikan, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanakum lakinni khashitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum alasan kenapa beliau tidak mengimami lagi salat malam pada malam keempat. Beliau hanya keluar mengimami salat subuh saja. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku tidak meragukan keinginan kalian untuk beribadah, melakukan salat bersamaku, kata Nabi SAW. Lakinni khasyitu an tufrada alaikum. Akan tetapi hal tersebut aku tinggalkan karena apa? Khawatir jangan-jangan nanti akan diwajibkan atas kalian salat seperti ini. Maka aku tinggalkan karena aku khawatir jangan-jangan nanti akan diwajibkan atas kalian, justru kalian tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Beliau meninggalkan sesuatu karena khawatir jangan-jangan nanti akan memberatkan umatnya. Namun hal ini juga merupakan dalil bahwa sesungguhnya salat tarawih itu adalah salat yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan boleh dilakukan secara berjamaah. Justru memang bagi laki-laki dianjurkan bagi mereka untuk melakukan salat tarawih ini secara berjamaah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai imam melakukan salat tarawih tersebut, maka akan dituliskan baginya pahala sebagaimana orang yang melakukan salat semalam suntuk. Jadi ini adalah satu keutamaan yang tidak seharusnya kita sia-siakan. Terlebih lagi Nabi SAW juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa
siapa yang mendirikan man qama ramadhana, mendirikan Ramadan dengan melakukan qiyamul lail, di antaranya mendirikan Ramadan di antaranya adalah dengan melakukan qiyamul lail dengan penuh keimanan, penuh ihtisab, yaitu harapan untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT, maka mereka, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan dari Abu Dzar radhiyallahu an, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai imam melakukan salatnya, maka dituliskan baginya qiyamul lailah. Nah, ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, memberikan pelajaran kepada kita untuk salat dengan imam hingga selesai, termasuk di situ selesai pelaksanaan salat witir. Kadang ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Imam salatnya di masjid 11 rakaat. Nah, kita ingin salat lebih. Apakah setelah selesai imam 8 rakaat kita keluar pulang, setelah itu kita tambah salat di rumah, kita tutup dengan witir, atau kita salat dengan imam sampai selesai witirnya 11 rakaat, kemudian di rumah kita sambung lagi? Yang lebih utama dalam kondisi seperti ini adalah kita selesai dengan imam sampai witir. Nanti kalau kita ingin tambah lagi di rumah, silahkan tambah, tapi tidak perlu ditutup lagi dengan sholat witirnya, karena witir itu hanya satu kali di dalam satu malam. Jadi silahkan sholat bersama dengan imam terlebih dahulu sampai selesai. Nanti ketika di rumah, misalkan kita bangun, kita ingin sholat lagi, silahkan sholat lagi, sholat malam, namun tidak perlu lagi ditutup dengan witir, karena sholat malam itu tidak ada batasannya. Nabi SAW hanya mengatakan bahwa sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat, dan itu tidak terbatas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.